Selamat pagi, mudah-mudahan suara saya dapat didengar dengan baik. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan, bagaimana kita sebagai pendoa harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kadang-kala kita sangat jago di dalam, ada satu step yang harus kita langkahi. Selain kita mendengar, kita sudah berdoa 3 tahun lebih. Pasti waktu kita berdoa kan kita sering mendengar, tapi ada satu yang sering lupa atau terlupakan, yaitu melakukan firman yang diberitakan di awal sebelum kita doa. Mari kita mendengar firman Tuhan. Saya kasih judul hari ini yaitu dengar dan lakukan. Jadi nggak cukup aja dengar firman Tuhan, tetapi juga ada step berikutnya harus kita lakukan. Saudara, kata firman Tuhan itu, kita adalah bejana yang dibangun oleh Allah. Luar biasa, kita sesuatu yang sangat berharga kalau Tuhan Allah yang membangun. Saya senang sekali lihat gambar ini, karena buat saya gambar ini sangat menarik dan bagus sekali. Saya pikirnya tentu Gucci yang mahal ya. Nah, Allah membuat kita sesuatu yang indah, sesuatu yang mahal di hadapan. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari Yeremia 18 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhannya berkata demikian. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Puji Tuhan, kalau kalau tembikar tadi yang kita buat ya, yang tukang buat, kalau dia masih belum di oven ya mudah ya untuk dibentuk. Tetapi kalau udah jadi oven, wah luar biasa susahnya untuk kembalikan kepada yang sempurna. Tetapi dalam Tuhan ternyata bisa ya. Tapi ada restorasi yang nggak gampang gitu yang dilakukan. Saudara, dan saya adalah bejana yang dirancang Allah. Tentu rancangannya baik adanya, cantik buat pandangan Allah. Jadi Allah membangun kita, merancang kita, membentuk kita, pasti bagus rancangan Dia. Allah membentuk kita dengan waktu yang enggak sedikit, tapi panjang dan penuh dengan kesabaran. Allah kita itu adalah Allah yang panjang sabar. Jadi setelah bejana itu jadi, itu harus dijaga dengan baik, karena bejana yang cantik itu kalau jatuh, wah pecah. Ya, itu sangat rapuh ternyata, saudara. Saudara dan saya kalau nggak hati-hati, ada sesuatu yang bahaya ya. Tidak saja Allah yang bekerja di proses ini untuk kita, tetapi kita juga diminta bertanggung jawab atas yang kita lakukan dalam hidup. Ada pekerjaan ilahi di sana, jadi perlu kerjasama Allah dan saudara. Jadi peranan kita juga diperlukan di proses itu. Saudaraku, saya sering mengamati pada waktu hari Minggu, firmannya luar biasa. Kalau dievaluasi ya, misalnya ada orang bagi firman di hari Minggu, firman tidak pernah jelek ya. Saya mengamati firmannya luar biasa, sangat sangat membangun. Tetapi besok hari dia sudah lupa apa yang dibagikan, gak seperti yang dibagikan.
Saya kurang tahu ya, jadi saya cuma dengar saja. Survei membuktikan bahwa firman yang dibagikan itu nggak 100% yang menyimaknya ternyata. Ternyata sangat sedikit sekali. Nah, itu apakah yang sedikit itu saudara atau saya atau siapa ya? Mari kita lanjutkan firman pagi hari ini. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara semua di sini, pada diri kami sendiri ya. Sudah berapa lama sih saudara menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak firman yang saudara dengarkan? Tentu banyak ya, tentu banyak. Dan kita mostly sudah banyak menjadi orang Kristen. Dengar firmannya, kita doa selama 3 tahun udah lebih dari mungkin lebih dari 100 apa namanya yang dibagikan. Kalau 1 tahun 52 minggu ya lebih lah dari 110 firman yang dibagikan. Sekarang saudara boleh boleh jawab pertanyaan yang saya ajukan seperti di layar ini ya. Sudahkah berapa banyak saudara melakukan firman Tuhan itu yang dibagikan tadi? Bagaimana saudara dan saya merespon firman itu? Nah, kita punya jawaban masing-masing. Kita lihat firman Tuhan ya di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Firman-Nya mengatakan demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah, Tuhan sendiri mengamati ya bahwa kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang berkata, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu siapa ia dapat disamakan. Tuhan mau memberikan persamaan kepada kita pagi hari ini. Siapa yang mendengar perkataan dan melakukannya, dan siapa yang mendengar tapi tidak melakukannya. Ayat 48 dia berkata demikian. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Prediksi daripada Tuhan ini bahwa masalah itu mungkin bisa datang kapan saja. Ayat 49 berkata demikian. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi ada hal yang tidak diprediksi lewat di dalam kehidupan kita. Nah, kita bagaimana keberadaannya setelah datang masalah yang besar itu. Kita digambarkan sebagai rumah yang sedang dibangun oleh Tuhan. Dibangunnya di mana nih sekarang? Di atas batu atau di atas tanah tanpa dasar? Kalau saudara dan saya mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan kuat dan kokoh. Firman Tuhan katakan gitu. Akan kuat dan kokoh. Bila ada masalah, saudara akan menang dan tidak terbawa arus pencobaan. Tapi kalau saudara cuma mendengar saja dan tidak melakukan firman Tuhan, saudara mudah rubuh. Dan kerusakannya katanya hebat. Restorasinya tidak mudah, saudara. Banyak fakta membuktikan demikian. Jadi saudara dan saya harus ada di mana? Ya tentu harus membangunnya di atas yang kuat ya, di batu karang yang kuat.
Jadi kita tidak bisa tidak harus melakukan firman Tuhan. Itu yang kita dengar setiap waktu, kapan saja. Mendengar firman Tuhan di gereja, mendengar Tuhan di waktu doa pagi ini, atau pada waktu komsel, atau pada waktu mendengar di YouTube dan di banyak media lainnya. Firman Tuhan katakan di Yakobus 1 ayat 22, minta kepada kita, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau hari ini atau kemarin-kemarin kita hanya mendengar saja dan tidak melakukan, ternyata kita menipu diri kita sendiri. Jangan mau ditipu. Tapi Yesus menjawab, di Lukas 11 ayat 28 bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih berbahagia lagi orang yang mendengar perkataan Allah dan menjalankannya. Jadi satu paket ternyata mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah hari ini firman ini meneguhkan kita maju terus semangat untuk mendengar firman Tuhan dan mendengar dan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.